seperti yang diucapkan oleh kaum Asy'ariyah, bi annallaha fi kulli makan. Allah di mana-mana. Pertanyaan logikanya tanyain, ketika antum berdoa, kenapa ngangkat tangan ke atas langit nggak begini-begini? Rabbana atina. Ya, karena bisa di mana-mana. Iya kan? Ya, di mana-mana bisa aja. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya. Subhanallah. Terus Tuhan ente berapa di mana-mana? Di lubang ada, di gedung ada, di gor ada. Berapa? Ayo terus, ngibul lagi, ngibul lagi. Emang kerjaan Ustadz-Ustadz Wahabi itu ngibul terus ya? Nggak ada kerjaan lain selain ngibulin jamaahnya begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kaum muslimin, sahabat-sahabat Aswaja, dimanapun berada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maufirahnya, memberikan kelancaran rezeki, kesehatan pada kita semua. Amin. Allahumma amin. Ustadz Badrus Salam LC, Ustadz Dr. Zainal Abidin LCMM. Dua orang ustadz yang gimana ya, mau dikatakan tukang ngibul kayak gimana, tapi kenyataannya memang iya. Sudah berkali-kali berbohong, terutama Badrus Salam dan Pak Dokter ini. Badrus Salam dulu itu mengatakan bahwa Imam Nawawi menyalahkan ashab Syafi'i, ulama Syafi'iyah yang mensunahkan talafud bin niyat. Sampai sekarang saya tantang, bahkan saya akan kasih 2 juta barang siapa yang bisa membuktikan ibarat yang dibaca oleh Pak Badrus Salam LC. Loh, sekarang ngibul lagi. Katanya keyakinan Asy'ariyah ini menyatakan bahwa Allah maujudun fi kulli makan. Allah itu berada di mana-mana. Tat, kalau jamaah Anda yang ada di depanmu, yang hanya kerjaannya manggut-manggut, mungkin akan percaya dan akan tertanam di otaknya menjadi doktrin yang sangat kotor alias doktor di hati dan otak mereka, Tat, bahwa memang aswaja seperti itu. Apalagi diperkuat oleh Pak Doktormu itu ketika menyatakan bahwa kalau keyakinan orang itu Allah di mana-mana, maka kalau berdoa jangan begini. Semestinya harus, aduh, kayak pelawak semua 2 orang ini. Anda kalau mau mengajarkan bahwa akidah saya seperti ini, ajarkan ke masyarakatnya, ajarkan ke jamaahnya. Kami tidak akan ikut campur, Tat. Ketika Anda menyatakan ini bid'ah menurut kami, kemudian aswaja mau mengerjakan karena dia punya dalil sendiri, oke. Silakan, lana a'maluna walakum a'malukum, bilang seperti itu. Kami tidak akan komentari ente, Tat. Tapi yang akan saya komentari dan akan saya tegas tetap kejar kalian semuanya ketika kalian ini berbohong atas nama ulama, berbohong memfitnah. Ini kerjaan kalian. Pak Badrus Salam, dua-duanya sekalian ya, dengan Pak Dokter ini. Pak Badrus, silakan. Sampai sekarang belum ada dari jamaah Wahabi, bahkan Anda sendiri, untuk membuktikan ibarat yang Anda baca di dalam kitab Majmu' yang katanya Imam Nawawi menyalahkan ashab Syafi'i, yang menyalahkan, memprotes ashab Syafi'i yang menyatakan talafud bin niyat ini hukumnya la sunnah, dan Anda membaca ibarat wa min ashabina man yara bistihbabi talafudi bin niyati. Saya ingin tahu itu, Pak. Silakan buktikan kitabnya, kitab apa. Nah, yang kedua, Pak Badrus Salam LC, Anda menyatakan membacakan ibarat berbahasa Arab seakan-akan maka jamaahnya di depanmu akan begini-begini. Itu memang kerjaannya. Allah maujudun fi kulli makan. Allah berada di mana-mana. Ini Anda mengatakan bahwa itu keyakinan Asy'ariyah. Saya ingin tahu kitab Asy'ariyah mana, Pak, yang menjelaskan seperti itu. Kalau ada Ustadz Aswaja yang menyatakan seperti itu, silakan spill, Pak. Siapa orangnya? Akan saya komentari sendiri dia. Akan saya ajak tantang diskusi orang Aswaja itu, Pak. Jika memang mengatakan seperti itu. Berarti itu orang Aswaja-Aswajaan.
Dari kecil Pak saya belajar kitab-kitab Asy'ariyah dari kitab yang terendah, Aqidatul Awam, Sanusiyah, Ummul Barahin, kemudian Kifayatul Awam, kemudian hasyiahnya Ummul Barahin, Hasyiah Dasuki dan lain-lain Pak. Tidak ada penjelasan bahwa Asy'ariyah itu menyatakan bahwa Allah berada di mana-mana. Tidak ada Pak. Karena keyakinan Asy'ariyah itu Allah ada tanpa tempat, itu keyakinan Asy'ariyah. Maka ndak usahlah ente-ente ini semuanya membodohi jamaahnya. Jamaah yang sudah bodoh malah berusaha dibodohi lagi, ya tambah bodoh Pak. Yang ada di otaknya apa yang Anda sampaikan, apa yang kalian sampaikan itu adalah kebenaran, yang lain itu salah. Karena kalian para ustadznya itu adalah dalil bagi mereka. Karena mereka tidak punya filter, tidak punya saringan untuk menyaring benar enggak ini yang disampaikan ustadz. Kenapa? Rata-rata jamaah Anda, bahkan ustadz-ustadz Anda hanya bisa ngomong kosong belaka. Tidak bisa mengecek kebenaran yang Anda sampaikan, yang kalian sampaikan ini. Kalau mereka pinter sedikit lah, pasti mereka penasaran, benar enggak ya ini disampaikan ustadz ini, ngecek seperti itu. Dan kalau memang orang Wahabi itu ada sedikit waras, pikirannya itu agak sedikit waras jamaahnya ini. Ketika ada orang aswaja menyalahkan ustadznya, bukan malah membela membabi buta. Kalau saya ya yang jadi Wahabi misalnya, ketika ada ustadznya yang disalahkan seperti itu, sampai ditantang-tantang, kurang apa? Bahkan sampai Ustadz Faisal ini adalah seorang miliarder di kabupaten kami ini. Ini ke Mekah, umroh itu sekarang baru berangkat hari apa itu ya? Malam Rabu apa itu? Ini berangkat sudah ke Mekah. Ke Mekah umroh ini setiap tahunnya ini 4 atau 5 kali setiap tahun itu. Dia sudah nantang untuk Zainal Abidin ini ya. Kalau Pak Zainal Abidin ini bisa membuktikan, maka akan dikasih ke dia Fortuner dan mobil sepeda motor Satria itu. Ini tantangan beliau, akan dikasih kalau memang Zainal Abidin bisa membuktikannya. Sudah banyak kok. Bahkan kalau dia, ustadz-ustadz Wahabi yang kami salahkan berhasil mampu membuktikannya, saya sudah dipertaruhkan segalanya, saya akan ikut menjadi Wahabi, menjadi pembela Wahabi mulai saat itu juga. Kurang apa? Dan sebaliknya, tapi ketika kalian itu ternyata memang betul-betul gagal paham dengan kebohongannya kalian, atau kalian memang itu pembohong ternyata, maka kalian juga harus ikut terhadap kami. Itu kan janjinya. Dan kami sampai saat ini tetap menagih Pak Zainal Abidin ini. Karena janji Pak Zainal Abidin itu mau ngopi. Fasilitas lengkap sudah, ya Pak Dokter. Di Jakarta seorang pengacara siap memfasilitasi bahkan dengan transport Anda. Sudahlah, bocil-bocilnya yang komentar akan saya hapus semuanya. Cukup saya dan Anda saja, Ustadz.